yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana badai perintahkan Tuhan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Jemaat GBI Keluarga Hemat Rajani Kota Bontang dan juga Jemaat GBI Pasar Baru Kota Jambi. Senang sekali hari ini secara khusus saya berada dalam perjalanan ke Holy Land, dan kali ini saya sedang dalam pendakian ke Gunung Hermon yang penuh dengan salju, tempat di mana Alkitab pernah mencatat dalam 133 ayat 1 kekasih Tuhan, bahwa berkat Tuhan mengalir dari janggut Harun, jubah terus turun sampai ke jubahnya. Demikian juga kehidupan kita, berkat Tuhan dari Gunung Hermon akan mengalir turun ke Bukit Sion. Nah, itulah apa artinya kekasih Tuhan. Setiap kali Alkitab berkata tentang gunung, itu bicara tentang tempat tertinggi kekasih Tuhan. Dan saya menemukan dalam Alkitab bahwa setiap kali umat Tuhan diajak menghadap kepada Tuhan, selalu beridentik dengan gunung. Ingat, waktu Nuh disuruh membuat bahtera, itu di atas gunung. Ingat waktu Abraham membawa Ishak, itu juga di atas gunung. Dan ingat pada waktu kiasan dikatakan oleh Alkitab bahwa Bukit Hermon akan mengalirkan embun, mengalir turun sampai ke Bukit Sion. Sion itu adalah Yerusalem, Bukit Zaitun dan sekitarnya. Itu bicara tentang gereja Tuhan, saudara dan saya. Nah, apa artinya ini kekasih Tuhan? Untuk menjadi seorang yang sebagai seorang perfektor, teleios, hidup kita ini harus mengalami yang namanya perjumpaan dulu dengan Tuhan. Dan itu tempatnya di gunung. Apa itu gunung? The highest place in our life, tempat tertinggi dalam kehidupan kita, itu adalah hadirat Tuhan. Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Menara itu identik dengan gunung, yaitu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi, Anda bisa berada di tempat yang ke atas untuk melihat apa? Masalah Anda yang begitu besar, nampak begitu kecil ketika kita ada di atas. Demikian juga ketika ada di Bukit Hermon ini. Sekeliling kita penuh dengan salju, umat Tuhan. Inilah yang nanti akan menjadi cair dan menjadi mata air yang akan dialirkan ke Bukit Sion, yaitu ke Yerusalem dan daerah-daerah Israel. Nah, menarik sekali umat Tuhan, saya berdoa supaya Anda itu berjumpa dengan Tuhan di hadirat Tuhan, tempat tertinggi itu. Supaya apa? Di sana Anda menemukan mata air di mana Anda bisa alirkan buat orang-orang yang berbeban berat, termasuk untuk masalah Anda sendiri, pergumulan saudara sendiri, sakit penyakit saudara sendiri. Dan sungguh itu bagian yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Waktu Anda di hadirat Tuhan, Anda akan dipenuhi dengan mata airnya. Bukankah Yohanes berkata, barang siapa percaya kepadaku, dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Itu Anda dapatkan ketika Anda di hadirat Tuhan. Itu makanya anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, jangan pernah tinggalkan tempat yang tinggi, yaitu hadirat Tuhan. Alamilah setiap hari hidupmu dengan hadirat Tuhan. Supaya apa? Mengalir mata air kehidupan. Mengalir mata air untuk Anda bagikan bagi orang-orang sekitar saudara. Sehingga mereka juga mengalami teleios. Anda menyempurnakan kehidupan orang lain lewat mata air. Kasih Kristus yang mengalir dalam hidup saudara. Kuasa Kristus yang mengalir dalam hidup saudara. Berkat Kristus yang mengalir dalam hidup saudara. Itu Anda bisa alirkan bagi orang lain. Nah, mari kekasih Tuhan, jangan lupakan hidup Anda untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan Anda semakin semangat dengan Tuhan untuk mencari hadirat Tuhan. Di mana ada gula, ada semut. Ya, di mana ada bangkai burung nasar berkerumun. Di mana ada di hadirat Tuhan, ada saudara dan saya. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, dari Gunung Hermon ini, alirkan berkat Tuhan dalam dirimu untuk orang-orang sekitar saudara. Dari Gunung Hermon saya sampaikan, alirkan apa yang ada dalam diri saudara yang Tuhan berikan pada saudara untuk orang-orang sekitar saudara, untuk pasangan saudara, teman-teman saudara, gereja saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan sekitar saudara. Mari kekasih Tuhan, saya berdoa senantiasa mengalami terobosan dari hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, we are nothing. Tanpa hadirat Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Di hadirat Tuhan, Anda bisa melihat masalah begitu kecil. Karena itu tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, renungkan Mazmur 133, bila dari Bukit Hermon mengalir aliran-aliran air hidup untuk Bukit Sion. Andalah orang-orang yang diajak Tuhan naik ke Bukit Hermon seperti saya hari ini. Nah, umat Tuhan, sekarang saya benar-benar berada di puncak Gunung Hermon. Tempat banyak salju, kekasih Tuhan. Ini adalah saljunya. Nah, mau pegang salju. Nah, kekasih Tuhan, pesan teologis yang saya sampaikan. Setelah Anda masuk dalam hadirat Tuhan, Anda perlu hidup dengan rukun. Karena kita mencatat dalam Mazmur 133 itu, bahwa percuma hadirat Tuhan kalau Anda nggak hidup rukun. Maka itu akan menjadi sebuah sumbat kalau Anda punya kebencian sama orang. Tidak mungkin Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain dan membawa orang lain sampai pada tujuan Allah kalau kita simpan kepahitan, simpan kejengkelan, simpan amarah, simpan dengki, simpan sirik sama orang lain. Nggak mungkin, saudara. Karena hadirat Tuhan dengan hidup rukun akan menjadi sebuah alat yang luar biasa untuk Anda bisa membuat orang lain sampai pada tujuan Allah dalam hidup mereka.
Mari kekasih Tuhan, buang semua kepahitan, buang semua kejengkelan, buang semua ketidakpuasan, dan hiduplah dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena berkat Tuhan dari Gunung Hermon ini, sungguh-sungguh akan mengalir ke Bukit Sion. Berkat Tuhan dari hadirat Tuhan tempat Anda bawa, dan hidup rukun dengan orang lain akan Anda bawa bagi banyak orang. Dari Gunung Hermon saya menyapa saudara, haleluya.